Jika ada surat masuk di sekolah, siapa sih yang ngurus? Terus, bagaimana sih kerja seorang tata usaha sekolah? Sebegitu pentingnya ya? Ya udah, yuk kita bahas sekarang. Halo mahasiswaku, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi bersama Ibu Desi Semiring pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kali ini kita akan bahas sebuah topik terkait administrasi ketatausahaan. So, let's go! Jadi, apa itu sebenarnya tata usaha sekolah? Yakni kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Nah, apa aja sih kegiatan dari administrasi tata usaha? Yakni seperti menghimpun, yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan di mana-mana, sehingga siap untuk dipergunakan bila diperlukan. Mencatat, yaitu kegiatan membubuhkan dengan berbagai peralatan alat tulis tentang keterangan-keterangan yang dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Mengolah, yaitu kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan bentuk yang lebih berguna. Menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak ke pihak yang lain. Dan yang terakhir, menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat yang aman. Lalu, apa saja sih proses administrasi ketatausahaan sekolah? Yang pertama, penataan surat. Seperti membuat nomor agenda surat masuk dan keluar, mengisi buku agenda surat masuk dan keluar, mengagendakan surat atau dokumen sekolah, mengisi buku ekspedisi, menyimpan arsip dan menyampaikan surat, memelihara dan menata kearsipan dan dokumen surat keputusan, laporan, dan lainnya, membantu kelancaran administrasi sekolah, membuat administrasi bendahara, membuat administrasi kepegawaian, menyimpan dan menjaga kerahasiaan data-data sekolah, serta tugas pokok pengelolaan perpustakaan. Yang kedua, kearsipan, seperti meneliti arsip yang akan disimpan, mengelompokkan arsip, meneliti kesesuaian lampiran, mengklasifikasi arsip, mengindeks arsip dengan cara memberikan ciri khas atau tanda suatu arsip, serta menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola seperti abjad, tanggal, dan nomor wilayah. Lalu, bagaimana dengan tugas tata usaha sekolah? Nah, ini dibagi berdasarkan subbagian dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, ada kepala TU. Nah, tugasnya adalah mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan organisasi atau instansi, membina dan mengembangkan karir pegawai tata usaha, memberikan penilaian hasil kerja karyawan, menyusun program tata usaha, membantu mengelola tata usaha keuangan, dan membagi tugas tata usaha dan pembantu kepelaksanaan, serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala. Bagian yang kedua yakni seksi keuangan. Nah, untuk pemegang kas cabang itu membuat LPJ keuangan, membuat usulan kebutuhan belanja rutin, membukukan semua keuangan rutin, merekap daftar hadir pegawai, mengambil dan menyimpan dana rutin, mengambil dan membayarkan gaji dan kesra karyawan, membayar belanja dari dana rutin, membuat SPJ penggunaan dana rutin, menyusun penilaian kinerja bulanan, dan untuk
Untuk pembantu bendahara komite, seperti mengetik atau membuat surat-surat, menerima IPDB, membantu mengerjakan pembukaan komite. Untuk seksi inventaris, sarana dan prasarana seperti pelayanan penggunaan barang inventaris, mengusulkan penghapusan barang inventaris, laporan inventaris barang secara berkala, membuat daftar kebutuhan barang, mencatat barang yang masuk ke buku penerimaan, lalu mencatat barang yang sudah rusak ringan ke dalam buku keadaan barang, menyimpan dokumen barang inventaris, mencatat barang inventaris ke buku induk inventaris, mencatat barang yang diperbaiki ke dalam buku perawatan, lalu menyimpan, merawat, dan memperbaiki barang inventaris, memberikan nomor kode barang inventaris, lalu membuat daftar barang inventaris setiap ruang, dan seksi kepegawaian, seperti pelayanan umum administrasi kepegawaian, membuat DP 3 tahunan, membuat laporan kepegawaian sesuai permintaan dinas atau secara berkala, mengumpulkan data kepegawaian, memasukkan data kepegawaian ke buku induk pegawai, membuat SK pembagian tugas karyawan, membuat analisa kebutuhan karyawan, membuat DUK tahunan, dan membuat data statistik keberadaan karyawan. Lanjut, membuat buku kontrol kenaikan pangkat dan gaji berkala, mengusulkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala serta tanda penghargaan pengabdian, dan membuat rekapitulasi kehadiran karyawan. Nah, yang terakhir yakni agenda dan arsip, seperti menulis papan statistik, pelayanan surat menyurat, membuat lembar disposisi pada surat masuk, mengagendakan surat masuk dan surat keluar, lalu menyimpan atau mengarsipkan surat masuk dan keluar kepada file sesuai kelompoknya, mengarsipkan dan merawat keutuhan dokumen. Dokumen-dokumennya disimpan di mana? Nah, dokumen arsip perlu disimpan dalam ruangan seperti ruang kantor sekolah. Ruang harus ditata untuk menyiapkan susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Jadi, merujuk pada hal tersebut ada 6 asas. Yang pertama adalah asas jarak pendek, melakukan penyusunan perlengkapan maupun alat dan juga perabotan yang dimana akan menunjang pekerjaan untuk tidak akan berjauhan. Asas rangkaian kerja seperti melakukan penempatan dari karyawan dan alat yang sesuai dengan urutan pekerjaan yang akan dilakukan. Asas penggunaan ruang kerja, asas yang digunakan untuk melakukan penataan ruang kantor dengan menggunakan ruang kantor yang sudah ada. Asas perubahan susunan ruang kerja, yakni tata ruang yang dapat dibuat dan disusun kembali dengan sangatlah mudah dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Asas integrasi kegiatan, melakukan pengintegrasian dari kegiatan antar dan inter dari bagian di dalam organisasi. Serta yang terakhir, asas keamanan dan kepuasan kerja bagi pegawai. Jadi kantor harus ada untuk membuat karyawan dapat bekerja secara nyaman, aman, dan puas. Nah, bagaimana peran guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah? Yang pertama, merencanakan penggunaan ruang-ruang di sekolah. Yang kedua, merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas mengajar guru-guru. Yang ketiga, menyelidiki buku-buku sumber bagi guru dan buku-buku pelajaran bagi murid-murid. Yang keempat, berperan dalam hal surat menyurat di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, penerimaan, penyortir, pencatat, pengarah, pengelola, penataan arsip pada proses surat menyurat. Nah, ternyata penting sekali ya menguasai administrasi ketatausahaan sekolah. Nah, sebagai tugasnya, coba deh kalian cari tahu bagaimana kepala sekolah melakukan kegiatan supervisi pada ketatausahaan sekolah.